Terima kasih atas bantuan. Terima kasih singers. Bless you all. Musik bagus. Setuju gak lagu itu? Oh ya. Setuju gak? Masih ada gak yang mau susah melulu? Masih ada gak yang mau buat sampah melulu? Lu gak tahu sih. Lu ngomong gampang. Lu gak tahu laki gua. Lu gak tahu bini gua. So what? Mau tukar? Gak boleh. Tukar tambah, gak ada yang mau. Ucap syukur aja. Everybody has their own problem. Betul? Ya, dalam bahasa kerennya, cia cia yu penan nen tecing. Gak ngerti ya, wis. Ih kok bangkunya teman sih? Katanya bangku bar yang bisa bawa goyang-goyang. Saya baru baik sakit jadi lebih baik lebih aman bang duduk dah daripada enggak. Ayo deh daripada buang waktu kan sempit ya. Maaf sambil duduk semuanya. Tuhan berkati. Tolong judul kita ini pagi. Mana dia? Gak ada. Ngobrol keluar. Hello. Ya, yang bisa baca huruf merah silahkan. Yang nggak bisa hitam. Sama artinya. Rauren busi zihan buhui rauren. Tuh multimedia, tuh huruf berubah tuh yang terakhir tuh. Ada sedikit GS ya. Oh bukan berubah, betul. Artinya apa? Mengampuni. Bukan kebodohan. Orang yang bodoh lah baru tidak bisa mengampuni. Dan di sini ini pagi tidak ada yang bodoh. Cuman botol. Jangan marah ya. Kalau enggak ya enggak usah marah. Kalau marah ya Anda botol. Gitu aja. Iya. Pak Hari mengampuni enggak gampang. Iya. Saya berani khotbah ini, saya sudah lewat babak belur dan pakai air mata, tahan emosi, tahan segala macam. Sehingga baru berani keluarkan judul ini. Saya bukan asal ngecap aja sini. No. Anda boleh apapun dalam hati Anda terserah. Anda mau terima silakan. Anda nggak mau terusin. Saya cuma tanya, apakah menguntungkan kalau Anda teruskan Anda punya kemarahan, tidak mau mengampuni dan lain sebagainya. Terlihat di wajahmu. Coba lihat orang yang keras. Tolong lihat kanan kirimu, kelihatan ke orangnya. Bisa zoom gak sih? Mana sih kameranya? Oh iya, sorry, zoom. Terusin aja. Saya nggak bisa larang kan. It's your life. Terusin aja. Kalau Anda merasa itu benar, terusin. Tapi bagi saya kebodohan. Karena berikutnya sini mengatakan apa? Mari kita lihat. Nah itu, ada gambar tuh. Anda mau pilih yang saling membelakangi atau Anda mau pilih yang tengah-tengah? Masih ada orang gak sih? Ada ya? Oh ada. Saya gak mau khotbah depan patung loh. Anda mau pilih yang mana? Hidup ini pilihan loh. Whether you like it or not, you must choose. Hidup ini pilihan. Jadi Anda mesti milih. Mau terus. Tak mau. Terserah. Saya udah ngalamin kok. Dulu waktu saya walaupun Kristen, saya ke gereja. Setiap minggu seperti kita. Tapi hasilnya apa? Gak apa-apa. Karena saya di bawah, saya punya hati dan pikiran sendiri.
Lu pendeta ngomong gampang. Lu gak tahu gue ngalamin kayak begini. Lu main comot firman, lu ngomongin orang, tapi lu gak tahu kehidupan gue susahnya luar biasa. Belum lagi laki-laki sekarang. Sekarang yang berkuasa di rumah laki perempuan ya? Betul Pak? Kalau Anda bilang laki, bohong Anda. Laki-laki cuman keren 6 pack, 7 pack, 8 pack. Di rumah mah, meow. Maaf ya bapak-bapak, jangan marah-marah ya. Ada sih laki-laki yang galak, ada, bukan gak ada. Kemarin saya ada yang kanseling ke rumah juga. Waduh, udah tua juga masih galak-galak. Tapi di sini kan laki-laki baik-baik semuanya kan. Soalnya kalau saya ngomong begini, terus gak pulang saya. Oke. Terus ini ya. Apakah mudah untuk mengampuni terlebih lagi di mana orang itu sudah sangat melukai perasaan, mempermalukan dan merugikan? Gampang nggak? Ya ini tolong dibukain. Oh udah. Oh, udah. Hello. Gampang nggak? Susah lah. Jangan munafik. Karena itu apalagi merugikan begini. Dilukai, dikucilkan, difitnah segala macam. Emangnya gampang. Kita manusia punya perasaan kok. Punya emosi. Lalu sini ya. Menurut saya yang biru tuh. Kebanyakan orang pasti ingin apa? Ingin balas dendam. Memangnya lu doang. Kok takut apa sama lu? Siapa lu? Kan gitu. Apalagi kalau masih muda-muda. Sacap, sicap. Lu mau apa? Apalagi kalau banyak duit. Lu punya uang, gue punya uang. Lu punya teman, gue punya teman. Lu punya dagingan, gue punya dagingan. Lu mau apa sama gue? Ayo. Itu saya dulu. Saya bekas pengusaha. Nggak tiba-tiba jadi pendeta. Tapi saya pendeta bukan keluaran, tapi kebetulan. Saya nggak mau jadi pendeta. Karena ketika saya sebagai pengusaha, saya percaya sini semua juga banyak jadi pengusaha. Saya masuk gereja, saya pikir di gereja semuanya, wah haleluya. Tuhan berkati. Shalom. Gak taunya gak lama kemudian yang saya ketemukan ular sanca, ular beling, anaconda, kobra, singa, macam-macam semuanya. Dan itu mengagetkan diri saya. Kok gini gereja ya? Ya cuma kemurahan Tuhan aja. Saya gak mundur. Tapi gak cerita itu ya. Kita terusin dulu ini ya. Klik lagi nak. Nah baca yang biru tuh. Maaf ya. Saya tidak mau pakai bahasa Ibrani Yunani. Karena buat orang-orang susah. Untuk sekarang asal keluarin bahasa gampang aja. Saya ngertinya bahasa Tionghoa. Karena saya walaupun bule. Memang bule kan? Iya, mana ada pendeta begini keren. Tua-tua 82. Thank you, maaf bukan narsis, bukan sombong dikit. Li dao ge ti sang yi he yi sang ren hen nan xiao. Bahasa Tionghoa nggak bisa dibaca begini ya. Li dao ge ti heng sang he yi sang ren hen nan xiao. Gak iso itu Betawi. Ya, tolong sekarang anak-anak, Anda masih ada waktu. Satu dunia atau minimal setengah dunia Chinese. Anda belajar bahasa Mandarin. Nggak ada ruginya. Karena Anda akan ketemu di mana-mana Chinese. Apapun, dulu kita pandang, barang Cina. Sekarang nomor 1 loh.
Apa yang gak ada. Cuman gua sedih banget nggak ada bangku yang tinggian dikit ya. Kalau begini kan kasihan gak kelihatan tuh. Tuh, gak kelihatan. Sorry deh ya. Ya inilah orang tua lah ya. Nah oke, klik lagi deh. Artinya apa? Pisau tajam dapat melukai tubuh. Betul? Betul ya. Lalu tapi tetap dapat disembuhkan. Betul? Betul ya. Oke. Kata-kata yang melukai orang sukar terhapus. Misalkan ada teman kita yang maaf dulu ya. Yang rada agak melebar ke kanan ke kiri. Meluas ke segenap penjuru. Terus kita, Dut sini lu Dut. Ya mungkin sebentar temen gak marah sih. Tapi lama-lama apalagi kalau baru ketemu. Ini orang kok begini amat sih ngomongnya. Kan gitu. Kita kadang-kadang gak sadar kita punya bahasa melukai orang. Suami istri juga sama. Pertama kali pacaran. Yang sayur. Nah dengar baik-baik omongan opa. Setiap pertemuan sebelum pernikahan itu bulan promosi. Ngerti? Setelah itu promosinya selesai, keluar tanduknya. Baik suami maupun istri sama. Malah istri ada banyak yang lebih galak lagi sekarang. Mengerikan. Perempuan tuh biar kecil-kecil. Apalagi kalau yang gede lagi. Lebih baik. Lebih menyeramkan. Tapi sini baik-baik semuanya. Ya tolonglah. Berbuahlah kau. Buat apa kita kebaktian setiap minggu kalau kita tanpa berbuah? Ingat firman mengatakan kau juga akan dipotong. So what for kita buang waktu 1,5 jam 2 jam di kebaktian nggak ada gunanya. Gua gereja di GSCS lu. So what? Pret. Berubah kau. Semua orang harus berubah. Suka nggak suka. Anak terhadap orang tua tolong hormat. Orang tua juga jangan memaksakan kemauanmu kepada anak. Fair nih. Karena saya juga punya anak, punya cucu, punya cicit. Ya. Semua kemurahan dan saya nggak mau ikut campur urusan mereka. Dan orang tua tolong jangan sok tua gitu. Begini. Zaman udah berubah. Nggak kayak zaman kita. Orang tua kita bilang, Sekarang, Kan begitu. Beda Pak, Bu. Jangan paksakan kemauan kita. Mereka sudah beda dan kehidupan pun beda berubah. Jadi kita harus menerima seadanya. Sehingga kita hidup dengan sukacita sampai tua. Xiang qing xiang ai, tian tian mi mi. Gak ngerti ya wis. I love you, you love me, kita lap-lapan gitu. Bahasanya gitu. Ya. Ini ngomong, maaf nih, jangan dianggap yang ngomong pendeta, anggapnya ngomong orang tua. Yang sudah melewati semua asam garam katanya ya. Gara-gara garam kebanyakan, darah tinggi itu. Oke, teruskan ya. Ayo nak, keluarkan nak. Kalau kepanjangan bilangin ya pengurus. Itu ya. Buanglah kepahitan dan bukalah hati untuk mengampuni. Mau nggak? Siapa yang masih punya dendam? Baik dengan keluarga maupun dengan teman. Oke, saya nggak usah saudara angkat tangan. Dalam hati. Stop. Saya mengalami. Ditipu orang, perusahaan juga ditipu orang, habis-habisan, buka gereja pun diambil sama senior. Tapi apakah saya dendam? No. Kalau saya dendam dan saya simpan dendam itu, saya bawa sampah itu, kita udah gak ketemu ini lagi. Saya sudah di 1 meter kali 2. Dengan tenang. Kata orang, rest in peace. Tapi menurut saya belum tentu. Karena kita perginya dengan dongkol. Dengan dendam.
dengan berikutnya nak. Hidup bukan untuk membalas orang yang melukai hatimu, tapi belajar dari orang yang pernah melukai hatimu. Setiap sesuatu yang Tuhan izinkan itu membuat kita tambah dewasa seharusnya. Bukan terus kita mengeluh, kok gini sih, ikut Tuhan kok gini sih, kok gini sih, kok gak ada perubahan sih. Perubahan cuman kalau Anda mau berubah. Kalau saya kaitkan ke keluarga, kita suami jangan pernah mengharap begitu pula sebaliknya sama. Jangan pernah berharap pasangan kita berubah. Kita yang harus berubah. Baru pasangan lihat, iya semenjak dia di GSJS, gading nih Moy, berubah lu dia lu. Udah gak kayak dulu lu yang suka ngebut gak suka ngebut lagi lu. Mana itu tukang ngebut? Thank you. Wah, tinggian ya. Thank you. Sorry ya. Kalau ketahui ya nggak punya, Eka bisa bawa sendiri bangkunya tuh. Saya suka bawa bangku. Setiap yang Tuhan izinkan, baik kena ulah kita sendiri, maupun karena memang situasi itu sengaja mempres kita. Itu seharusnya membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan persoalan itu yang membuat kita tidak ada sukacita. Kita punya wajah yang seharusnya rembulan malah jadi ambulan. Iya. Lu jangan diem-diem aja lu. Orang semua dimanapun juga walaupun saya segini tua. Semua orang bilang, wah Pak Hari tua si tua ganteng gitu. Kata mereka, bukan kata saya. Tapi kalau seganteng-gantengnya saya, lalu saya penuh dengan sampah. Bu, percuma Anda skincare. Anda ke Korea, percuma Bu. Tarik sana, tarik sini, melorot. Kan firman mengatakan hati yang adalah bukan hanya obat yang menghancur. Hati yang patah. Anda pilih yang mana? Dalam penderitaan loh. Dalam kesusahan loh. Bukan dalam keadaan lagi banyak duit, banyak berkat, itu semua bisa. Dalam keadaan digejat sana, digejat sini. Dan macam-macam. Bisa nggak? Terima kasih Yesusku. Bisa nggak? Itu yang membuat kita jadi kuat. Untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Jangan terus berdoa dengan bahasa yang sering saya dengar dulu ya. Sekarang saya gak begitu dengar ya. Oh Tuhan, singkirkan, luputkan, jauhkan. Lu mau jadi Kristen kayak apa? Letih, lesu, lemah, bin letoy. Iya. Itukah Kristen? Kristen semua pikul salib. Bukan berarti kita ambil kayu salib, kita gotong-gotong ke gereja, kita dirubah ke sini. Bukan itu bahasanya. Tapi ketika kita menghadapi yang pahit, yang tidak menyenangkan, merugikan dan sebagainya, kita tetap pasti bisa, terima kasih Tuhan, tolong aku. Supaya aku bisa melewati apa yang harus aku lewati. Apapun itu persoalannya. Karena berikutnya mengatakan apa? Mari nak, kita tiap hari berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Dan betapa luar biasanya pengampunannya bagi kita sampai hari ini. Betul? Saya sih rasakan. Saya nggak baik-baik amat. Kan Anda baru pertama kali ketemu saya kan. Saya nggak baik-baik amat. Apalagi waktu muda. Uang banyak. Ganteng. Cowok kalau uang banyak, ganteng, cewek banyak. Betul gak Pak? Iyalah, apa sih yang kita ngomongin? Sombongnya luar biasa. Tuh gereja gue bantu kan, gue yang bangun tuh. So what? Kenapa saya bisa begitu? Karena saya hanya numpang duduk di gereja.
Saya nggak dengar khotbah. Walaupun saya hadir. Akibatnya ketika saya ada persoalan, emosi keluar, rasa penderitaan keluar, semua keluar. Yang botol siapa? Karena katanya nggak boleh ngomong bodoh kan, dan tolol. Jadi botol, bodoh dan tolol. Cuman saya suka pengganti lagi, tulul. Tahu nggak tulul? Lebih dari tolol. Itu tulul, kebaktian. Main HP. Buat apa kebaktian? Di rumah aja. Ngapain? Justru kita di sini harus berubah dan berbuah. Yang tadi suka, sekarang shalom, berubah. Yang tadinya singa, sekarang domba. Cuma saya ingatkan juga, omongan ini siang saya ingatkan buat kita semua. Jangan kau anggap di sebelah-sebelahmu ini semua domba. Kau salah besar. Gue bukan provokator, cuma ingetin. Iya ingetin boleh dong. Kan tugas orang tua untuk ingetin. Soalnya saya pernah bodoh, saya anggap semuanya domba semua. Nggak taunya yang tadi saya katakan. Nggak bisa, Tuhan menciptakan ular, tidak bisa jadi domba. Orang Kristen suka lucu menurut saya. Itu bahasa sudah saya perhalus. Ular tuh, lu jangan gigit gue ya. Bukan sayang sama lu. Dia kenyang, dia diem, lapar. Selesai. Kenyang ngadapin gitu Tuhan. Loh kok begini? Ini karena kebodohan saya. Saya anggap semuanya domba. Nggak bisa ular disuruh jadi domba, nggak bisa. Tuhan sudah menciptakan dia dengan segala macam sifatnya. Ya biarin aja dia begitu. Maka itu kalau ketemu ular, dengan jurus ular. Nggak bisa dengan jurus ler. Gua sayang sama lu dan ler. Ya enggak lah. Ya tolonglah, be wise. Ya bijaklah. Supaya jangan diciak orang melulu dan ditipu orang melulu. Ya, teruskan. Lalu kita tidak mau mengampuni. Bahkan di antara kakak dan adik, sahabat dan lain sebagainya. Banyak orang ke gereja, dendam jalan terus kok. Marah jalan terus kok. Suami istri bahkan datang duduk sama-sama duduk. Tapi ya nggak ngomong. Cuma depan pengurus saja berkali, ma sini ma, pak ya ma, pak. Dan lain sebagainya. Begitu pulang, sini lu tak. Ya suami gak mau kalah apa Dut? Yang tinggal si botak sama si gendut. Itu doang aja. Di rumah kasar dua-duanya. Saya sering khotbah ini. Ketika saya bilang kenapa sih waktu buat jatuh cinta kan lu gak mungkin ngomong. Yang, I love you. Gak mungkin gak jadi kawin lu. Ya maaf aja. Kasar begitu. Tentu yang I love you. Kan gitu kan? Kenapa setelah menikah? Sini. Yangnya tetap ada. Yang. Sini yang. Peang. Tahu dijawabin apa sama jemaat? Pak ngerti dong pak. Udah tua rada budak. Oh iya bener juga ya. Bener juga sih. Cuman tolonglah keharmonisan dulu kenapa kok hilang. Saya sering ngomong buat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah punya keluarga. Kalau lagi sedang ada beda pendapat, lihat foto pernikahan. Itu waktu teng 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 teng. Ingat itu jangan nanti lu laki-laki kalau istri meninggal, apa yang muda, maaf ya. Boleh bilang, gue gak mau kawin lagi. Gue cinta sama dia. Gak ada yang kayak dia. Paling lama setahun. Iyalah, bu, pinter sedikit bu. Lagian kalau kau sayang anak, sayangi dirimu.
Jaga dirimu baik-baik. Sehingga kau betul-betul sayang anak. Kalau kau menghancurkan dirimu sendiri, kau bukan sayang anak. Begitu pula suami sama aja. Saudara ribut apalagi soal kewe. Ayah belum mati, anak sudah ribut duit. Maka itu kadang saya bisa lari kemana-mana di khotbah ini. Dalam bahasa Tionghoa, jangan you. Tahu gak you? You itu ada. Mendingan meyu. Mana bisa Pak, kalau nggak ada kan susah. Maksudnya harta, uang. Memang kalau nggak ada uang susah memang betul. Justru gara-gara uang, ribut. Maka itu mendingan kayak saya pas mau beli mobil ada. Pas mau beli handphone ada. Anak-anak mau menikah ada. Ya sudah, selesai ya. Teruskan, jangan terlalu jauh. Yuk, nak buka nak, Matius 5 aja. 6 gak usah. Markus Lukas. Thank you. Ini mesti lihat nih. Aku gak bisa kelihatan nih. Nengok dulu lah. Ini bangkunya gak bisa. Ikut muter nih. Oh ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ini firman Tuhan, bukan ngomongan saya loh ya. Supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita mau diampuni, tapi kalau kita gak mau mengampuni, pentan bahasa Tionghoanya. Yang gak ngerti udah. Tuhan sudah mengampuni kita hidup sampai ini hari. Dunia tempat-tempat lain pada berantem, semua berantem. Dador. Kita sini masih bisa kebaktian, masih bisa makan. Lu kamsia. Jadi orang jangan bawa kamsia, bawa cengli tau gak? Iya. Terima kasih Tuhan masih ada di hari. Terima kasih masih ada anak walaupun kadang-kadang beda-beda pendapat. Masih ada orang tua kamsia. Jangan anak-anak sekarang begitu marah langsung banting pintu. Prak. Di sini gak ada sini ya, anak-anak baik-baik semuanya. Nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas mama. Tahu nggak? Juga nggak ada bekas anak. Ya udah, cuma kita manusia yang bikin kacau-kacau begitu. Tadi Matius, sekarang Markus ya nak. Markus 11 Jigo. Bener kan Jigo? Ya bener lah. Mandi ya. Tuh kalau khotbahnya panjang, jangan salahkan saya. Multimedianya kelamaan. Hayya. Nyi bikin ngai, tunggu. Kemana Nyi? Nah, thank you. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini sebab akibat. Oke? Orang teman-teman kita menyebutnya karma. Oke? Tempat kita sebab akibat. Oke, Bapakmu yang di surga akan 1, 2, 3. Yang untung siapa? Tuhan. Kita lah. Yang tadinya kotor, dihapus semuanya. Dosamu dilupakan Tuhan sejauh timur daripada barat. He love you more than everything. So tolong smile. Gue paling gak betah lah jemaat. Gak lama lagi lo, gue bilangin aja deh. Sorry deh gue sih ngomong begini, mau marah-marah deh. Lu terusin aja gitu. Apalagi kalau belum menikah. Nak, tolong denger baik-baik Opo. Siapa yang mau sama lu? Muka lu jelek. Kadang-kadang ibu-ibu juga maaf ya ibu, Bianara ya. Anda punya umur mungkin 40, 50 atau 60. Kenapa Anda bikin 80? Dengan 1001 alasan. Lu gak tahu sih begini. So what? Pernikahan tuh ada orang dunia mengatakan pernikahan tuh judi. Kalau gak menang ya kalah. Ya kalau udah kalah ya udah. Siapa yang mau nolong lu? Yang milih lu sendiri. Lukas.
Hampir sama nih semuanya ya. Lukas 6. Gak usah semua 27 aja ya kalau nggak salah sih ya. Kalau kebanyakan nih. Tetapi kepada kamu, yaitu kita, yang mendengarkan aku, yaitu Tuhan. Kita kan bukan cuman asal Tuhan-Tuhan aja ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah temanmu. Bisa. Suami istri sampai cerai. Nggak bisa mengampuni. Anda boleh punya 1001 alasan. Tapi bukan caranya untuk Anda tidak mengampuni. Sebab Anda tidak akan diampuni. Sudah. 让过去的就让它过去. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jangan terus disimpan. Mari kita belajar ini pagi. Prinsip yang paling mudah. Kalau mau. Yo wis. Ngerti yo wis bahasa Jawa tuh? Ya sudahlah. Kalau nggak ngerti, boyaokin. Nggak ngerti lagi, mosyongkon. Nggak ngerti lagi, hamcoykon. Saya kalau nggak punya pikiran ya sudahlah, aku wis entek. Ya udah lu makan deh, ambil aja. Teman-teman semua jangan dengerin. Lu nggak bisa, lu hajar. Lu kan bisa. Bisa? Gue nggak mau. Firman gue ngajarin suruh ngampunin musuh. Bukan hanya teman, bukan hanya saudara lo. Nah ini nggak mudah. Musuh berarti mau membinasakan kita kan, merugikan kita kan. Ampuni musuhmu. Sudah. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni anakmu, ampuni saudaramu, ampuni keluargamu yang lain semuanya. Baru kau disebut anak-anak Allah. Kalau enggak kau adalah anak hantu. Sorry, pilih yang mana silakan. Kalau Anda mau marah terus, mau nggak dendam terus, berarti Anda anak hantu walaupun Anda dalam gereja. Oke, teruskan yuk. Naik lagi nak, balik lagi. Klik lagi deh. Kebodohan dengan tidak mengampuni, tidak mau mengampuni, itu adalah hati yang masih keras. Dan belum ada roh mengasihi. Karena belum mengampuni mesti ada roh yang hati yang mengampuni. Ya udahlah, gak apa-apa dah biar. Walaupun kanan kiri infiltrasi ini hajar play. Saya ngalamin kok semua. Hajar. Gua hajar mau ngapain? Dia hancur, gua hancur. Ngapain? Kalau dia merasa begitu silakan. Banyak orang-orang Kelapa Gading juga ada. Saya nggak tahu kebaktian di mana. Telepon malam-malam, Pak Hari, saya kena investasi bodong 4,5 M. Mesti bagaimana Pak Hari? Mesti panggil lawyer, pengacara. Saya bilang jangan. Lupakan. Pak Hari 4,5 M loh. Pemusiknya datang tuh. Tanda-tanda akhir. Ya memang kadang-kadang kepanjangan kita ngomong serang aja. Gak apa-apa kok, memang tugas mereka kok. Kasih tahu aja ya. Nggak mudah. Dulu, ini 30 tahun yang lalu ada jemaat saya di Pluit sana. 4M dimakan sama saudaranya. Ditanya sama saya. Saya bilang, you tanya sama saya kan? Tentu dengan pengawalan saya jawabannya loh. Iya, you tanya sama pendeta lain jawabannya lain. Tanya saya, forget it. Langsung maaf ya, ibu maaf ya. Di depan mata saya. Lu tahu nggak 4M? 30 tahun yang lalu. Sekarang 4M juga masih besar. 30 tahun lalu apalagi. Saya bilang lupakan. Biarin aja dia makan. Yang makan saudara lo. Tapi hasilnya dia hidup puluhan tahun kemudian. Dan saudaranya mati semua. Pohon mati udah waktunya Pak Hari. Gue juga tahu.
Dikit lagi ya. 25 menit lagi ya. Mengalah dalam kerendahan hati tidak akan membuat kita terhina. Justru sikap rendah hati ini akan membuat kita lebih disegani dan terhormat di hadapan orang lain. Ini baru di hadapan manusia loh. Bukan di hadapan Tuhan belum loh. Itu belum loh. Karena berikutnya mengatakan ya, melukai hati seseorang sangatlah mudah. Namun menyembuhkannya sangatlah susah. Berpikirlah sebelum berkata, karena kata maaf belum tentu bisa menyembuhkan luka. Bisa aja, I forgive you, but I cannot forget. Itu sama juga gak mengampuni. Forgive and forget. Maaf, dijauhkan kesombongan. Eko udah lewat. Forgive and forget. Lagu apa nak? Di D. D, B minor, G, D, B minor, G, A, kembali ke D. Free beat dulu. Nanti baru slow reggae ya. Asik, asik. Iya.主你外，在天上我还能有谁？除你外，在地上我也无眷恋。除你外，有谁能擦干我眼泪？除你外，有谁能带给我安慰 ？Ready？ Ready？ 虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。Thank you everybody, bless you. Berbuah, belajar mengampuni. Saya tahu tidak mudah belajar. Tuhan memberkati.